Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahyo Putra Hanggono, NIM 230. Saya dari kelompok 7. Kami akan menjelaskan mengenai mengelola akuisisi konsumen. Yang pertama ada manajemen siklus hidup pelanggan atau Customer Life Cycle Management. Manajemen siklus hidup pelanggan adalah serangkaian tahapan yang dilalui pelanggan sebelum menjadi pelanggan hingga menjadi pelanggan yang loyal dan memberikan value yang tinggi. Dalam sebuah bisnis, terutama berhubungan dengan konsumen, mengelola siklus hidup pelanggan sangatlah penting karena dalam siklus hidup pelanggan tidak semua tahapan hingga menjadi pelanggan yang memiliki loyalitas yang tinggi. Ada beberapa tahapan dalam siklus hidup pelanggan ini. Yang pertama ada akuisisi pelanggan. Pengertiannya sendiri adalah suatu proses yang mengacu pada langkah, upaya, dan sumber daya yang terlibat dalam menarik pelanggan untuk yang pertama kalinya dalam bisnis. Bisa dikatakan jika Anda menghasilkan penjualan dari pelanggan yang tidak pernah melakukan pembelian sebelumnya, itu artinya Anda telah berhasil menjalankan proses akuisisi pelanggan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Windy Widiawati dengan NIM 224 akan menjelaskan tentang poin B, yaitu strategi akuisisi pelanggan. Terdapat beberapa strategi. Yang pertama yaitu konten marketing. Jadi konten ini sangat cocok digunakan untuk berbagai jenis usaha. Karena jika kita terus membuat konten yang relevan dengan pelanggan dan juga up to date dengan tren, maka itu dapat menarik pelanggan. Jenis kontennya juga bermacam-macam, misalnya seperti membuat konten di blog, lalu katalog online, dan juga video yang nantinya dapat di-share melalui media sosial. Yang kedua yaitu sosial media marketing. Yang terdapat dua macam, yaitu yang gratis dan juga berbayar. Yang gratis itu digunakan untuk meningkatkan kesadaran merek saja, sedangkan yang berbayar itu digunakan untuk memastikan apakah konten yang telah dibuat atau diposting itu dilihat oleh target pasar. Misalnya saat kita scrolling timeline Instagram itu melihat konten yang bertuliskan sponsor di bawahnya, nah itu yang dinamakan sosial media marketing. Yang ketiga yaitu email marketing. Jadi digunakan untuk berhubungan dengan pelanggan. Biasanya email yang dikirimkan itu mengingatkan masih ada produk di dalam chat dan juga menginformasikan jika terdapat promosi-promosi. Yang poin C yaitu meningkatkan akuisisi pelanggan. Jadi yang pertama yaitu tetap fleksibel. Jadi dalam menjalankan strategi akuisisi pelanggan ini sangat penting untuk selalu fleksibel karena konsumen itu selalu berubah-ubah dan juga mengikuti tren. Jadi saat menjalankan strategi ini dipastikan untuk mengedepankan keinginan pelanggan namun tetap mempertimbangkan bisnis jangka panjang. Yang kedua yaitu arahan strategi yang tepat. Jadi akuisisi pelanggan ini agar bisa berhasil yaitu pelaksanaannya harus menargetkan pasar yang tepat. Misalnya jika ingin mempromosikan konten untuk anak muda sekitar 20 tahunan, strategi apa yang akan kita pilih? Email marketing kah atau sosial media marketing? Lalu jika menggunakan sosial media marketing, platform apakah yang akan kita gunakan? Dengan mengetahui target pasar, maka strategi akuisisi ini bisa menjadi lebih efektif. Yang ketiga yaitu gunakan berbagai macam platform. Jadi misalnya target pasar yang dituju akhir 20-an, yaitu maka platform yang digunakan biasanya email dan juga media sosial. Jadi tidak hanya satu platform. Dengan begitu kita dapat menyeimbangkan resiko keberhasilan dan juga kegagalan dari setiap strategi serta dapat meminimalisir biaya yang terbuang sia-sia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hasna Rianti Vanesti, NIM 223 akan menyampaikan materi berkaitan dengan retensi pelanggan. Nah, yang pertama ada pengertian retensi pelanggan. Retensi pelanggan itu adalah pemeliharaan hubungan bisnis yang berkelanjutan dengan pelanggan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, retensi pelanggan itu adalah salah satu strategi yang penting dalam manajemen
hubungan pelanggan atau CRM. Nah, agar efektif, program retensi itu harus merangkul manajemen yang berpusat pada pelanggan untuk mengidentifikasi kebutuhan dari pelanggan, menyegmentasikan pelanggan yang menguntungkan, dan memfasilitasi kepuasan serta loyalitas dari pelanggan itu sendiri. Nah, retensi CRM itu mengidentifikasi dan membantu mempertahankan pelanggan yang berharga serta membantu untuk meningkatkan basis pelanggan. Retensi yang lebih tinggi itu menyebabkan pelanggan yang pergi itu juga akan lebih rendah dan keuntungan yang didapat itu bisa lebih tinggi. Nah, hubungan pelanggan yang panjang itu juga akan mengurangi biaya akuisisi pelanggan dan juga aktivitas bisnis. Yang selanjutnya itu ada kebutuhan untuk meretensi pelanggan. Nah, kunci dari retensi pelanggan itu adalah kepuasan pelanggan karena pelanggan yang puas itu akan tetap setia lebih lama terhadap perusahaan. Kemudian mereka juga akan membeli lebih banyak produk ketika perusahaan itu memperkenalkan produk baru atau memperbarui produk yang sudah ada. Kemudian membicarakan hal-hal yang baik tentang perusahaan dan juga produk-produk dari perusahaan itu sendiri. Yang selanjutnya bisa menawarkan gagasan jasa ataupun produk kepada perusahaan dan biaya untuk pelayanannya itu juga jauh lebih kecil dibandingkan dengan biaya pelayanan untuk pelanggan baru karena transaksi yang sudah rutin. Nah, terdapat cara untuk memperkuat retensi pelanggan, yaitu bisa dengan mendirikan rintangan beralih yang tinggi. Nah, para pelanggan itu akan enggan beralih ke pemasok lainnya apabila melibatkan biaya modal yang lebih tinggi, biaya pencarian yang tinggi, kehilangan potongan harga, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, pendekatan yang lebih baik itu adalah dengan memberikan kepuasan yang tinggi kepada para pelanggan. Nah, ada dua hal yang harus digarisbawahi dalam melakukan program pengolahan pelanggan. Nah, hal yang pertama yaitu adalah fundamental. Berarti harus mencerminkan diferensiasi. Maksudnya itu adalah program pelayanan pelanggan itu yang dibuat harus sekaligus menunjukkan positioning dan juga diferensiasi dari produk yang bersangkutan. Contohnya itu ada BCA. Nah, retensi pelanggan BCA itu bukan karena dari hadiah-hadiah yang dibagikan, melainkan juga karena pelanggan itu benar-benar mendapatkan banyak manfaat yang dirasakan oleh pelanggan itu sendiri. Hal yang kedua yaitu ada komprehensif. Nah, program retensi itu harus komprehensif. Program itu harus dikaitkan dengan proses akuisisi, program satisfaction, dan juga program retensi. Perusahaan tidak bisa hanya menjalankan salah satu program saja, misalnya hanya program satisfaction, karena masing-masing elemen itu harus terintegrasi karena saling terkait. Saat memasuki program retensi pelanggan, perusahaan itu harus melewati beberapa tahap. Nah, yang pertama itu adalah perusahaan itu harus tahu benar pelanggan yang akan diretensi. Yang kedua, setelah berhasil mengidentifikasi, mencari tahu apa kebutuhan dan juga harapan dari pelanggan, barulah dirancang program yang paling tepat untuk khalayak umum. Dan yang terakhir itu merancang program yang terjangkau serta menyusun persiapan, mekanisme operasional, serta objektif yang akan dicapainya. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Kusuma akan melanjutkan presentasi yang poin kecil, yaitu retensi CRM dan kepuasan pelanggan. Sementara pelanggan berulang atau volume tinggi mungkin menunjukkan beberapa tingkat kepuasan, perilaku pembelian hanyalah salah satu komponen dari loyalitas pelanggan, karena mungkin mencerminkan keadaan selain kepuasan pelanggan. Etos kerja juga mempengaruhi keputusan pelanggan karena biasanya memotivasi karyawan untuk memenuhi keputusan dan harapan pelanggan. Selain itu, tampaknya ada lebih banyak elastisitas harga dengan pelanggan berpengalaman karena harga tampaknya tidak menjadi faktor penentu dalam keputusan pembelian. Meskipun pelanggan yang puas atau setia mungkin menunjukkan beberapa harga yang tidak sensitif, masalahnya seperti kenyamanan, kepercayaan, keamanan, dan kualitas layanan mungkin penting. Dalam hubungan bisnis ke bisnis CRM, beberapa konsumen mungkin berkomitmen daripada setia, dan ini memberikan peluang bagi pesaing untuk mengeksploitasi kelemahan perusahaan. Poin yang D, strategi menjaga retensi pelanggan. Tanpa pemahaman yang baik mengenai kepuasan pelanggan, sangatlah sulit untuk
untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan jika kebutuhan dan harapan mereka tidak dipahami dengan baik. Itulah mengapa CRM didasarkan pada pengetahuan pelanggan secara rinci. Perusahaan tidak mampu melayani pelanggan dengan baik, maka pesaing perusahaan akan melayani pelanggan tersebut dengan lebih baik. Kepuasan pelanggan terjadi ketika persepsi pelanggan dan pengalaman mereka dalam melakukan bisnis dengan Anda melebihi harapan mereka. Dalam hal ini, kepuasan pelanggan dirumuskan sebagai CD sama dengan P lebih dari I, di mana CD Customer Delight, P Perception, dan I Expectation. Formula ini menyiratkan bahwa kepuasan pelanggan dapat dipengaruhi dengan dua cara. Yang pertama dengan mengelola harapan, atau yang kedua dengan mengelola kinerja. Dalam hal ini ada 4 bentuk program umum dari strategi peningkatan retensi pelanggan. Yang pertama, program loyalitas. Program ini menawarkan imbalan tambahan kepada pelanggan, baik imbalan yang bermanfaat secara langsung maupun manfaat di masa mendatang. Yang kedua yaitu klub pelanggan. Klub pelanggan merupakan organisasi keanggotaan perusahaan yang dikelola untuk menawarkan berbagai nilai tambah manfaat eksklusif untuk anggota. Lalu ada promosi penjualan. Program loyalitas dan klub pelanggan relatif berlaku tahan lama, sedangkan promosi penjualan hanya menawarkan perangkat tambahan sementara untuk nilai pelanggan. Lalu yang terakhir ada bonding. Strategi membangun retensi pelanggan dapat menerapkan bonding, maksudnya dengan cara membangun hubungan erat dalam bentuk social bonding dan struktural bonding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Kumala Dewi, NIM 12405183409 akan memaparkan materi yang terakhir, yaitu tentang pengembangan pelanggan. Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial, memiliki keinginan dan kebutuhan untuk memuaskan hidupnya, di mana untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan hidupnya, manusia melakukan kegiatan konsumsi akan barang dan jasa. Nah, dengan demikian, manajemen hubungan pelanggan yang menjadi fokus utamanya adalah bagaimana menciptakan komunikasi yang baik dengan pelanggan untuk tetap setia pada produk yang kita tawarkan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Nah, mempertahankan pelanggan merupakan hal yang sangat sulit daripada mendapatkan pelanggan. Untuk mempertahankan pelanggan, maka sebuah perusahaan akan menghasilkan sejumlah keuntungan besar bagi perusahaan yang menerima resiko untuk kehilangan seorang pelanggannya. Nah, di dalam hubungan pelanggan terdapat dimensi kunci dalam membangun sebuah hubungan. Yang pertama yaitu ikatan. Ikatan dalam membangun sebuah hubungan yaitu dari suatu hubungan di mana kedua pihak membentuk suatu kesatuan untuk mencapai tujuannya. Yang kedua ada kepercayaan, yaitu suatu keyakinan di mana masing-masing pihak akan menepati janjinya dan tidak merugikan pihak yang lainnya. Yang ketiga yaitu ada empati. Empati adalah dimensi dan hubungan bisnis. Dan yang terakhir ada resiprokal. Resiprokal merupakan di mana kedua pihak saling memberikan sesuatu yang menguntungkan keduanya. Jadi saling menguntungkan. Nah, yang terakhir ada tujuan manajemen pelanggan. Tujuan manajemen hubungan pelanggan yang pertama yaitu mendapatkan pelanggan, yang kedua mengetahui pelanggan, yang ketiga mempertahankan pelanggan yang menguntungkan, yang keempat mengembangkan pelanggan yang menguntungkan, dan yang terakhir yaitu merubah pelanggan yang belum menguntungkan menjadi menguntungkan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alma Fajar Dikri Abdullah, NIM 251. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Oke, yang pertama yaitu studi kasus akuisisi pelanggan. Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan di saat industri telekom tengah berjuang dengan berbagai cara untuk menarik minat konsumen, smartphone seperti ketiban durian runtuh. Aksi korporasi Bolt yang menutup layanan selulernya justru ditangkap jadi peluang. Smartphone langsung bekerja sama dengan Bolt untuk melakukan akuisisi pelanggan. Joko Tata Ibrahim, Deputi CEO Smartphone, mengatakan kesepakatan ini dilakukan untuk berbagai bentuk dukungan Smartphone terhadap pelanggan Bolt.
Bagi pelanggan yang lolos verifikasi untuk mendapatkan layanan smartfriend, mereka dapat menukarkan langsung kartu Bolt-nya dengan kartu perdana smartfriend Now Plus gratis. Tentunya selain tetap dapat melanjutkan layanan internetnya, kini pelanggan Bolt dapat menikmati internet di wilayah yang lebih luas karena smartphone hadir di lebih dari 200 kota Indonesia, ujar Joko Tata dan dalam siaran pers yang diterima Gizmologi. Untuk mendapatkan layanan smartphone pun sangat mudah. Pelanggan cukup daring ke 28 lokasi Bolt Zone di Jabodetabek dan Medan, kemudian ikut verifikasi dari Bolt. Jika sudah lolos tahap verifikasi, customer service smartphone yang berada di Bolt Zone siap melayani penukaran serta aktivasi kartu perdana smartphone. Bagi pelanggan Bolt yang lolos verifikasi akan mendapatkan langsung kartu perdana smartphone Now Plus gratis dengan benefit kuota sebesar 6 GB, terdiri dari 2 GB kuota utama dan 3 GB kuota malam. Selanjutnya adalah contoh studi kasus retensi pelanggan. Selain mengakuisisi pelanggan baru, mempertahankan loyalitas pelanggan lama juga menjadi fokus utama Telkomsel agar pelanggannya tak berpindah ke lain hati. Salah satu cara yang ditempuh adalah melalui program retensi untuk menjaga kesetiaan pelanggan lamanya. Telkomsel di wilayah operasional area Jabodetabek, Jabar sejak akhir 2016 lalu telah menjalin sinergi dengan FIF Group dari Astra International untuk menjalankan program loyalty Telkomsel Point. Telkomsel mencatat program loyalitas pelanggan ini direspon positif dengan keikutsertaan mencapai 266.000 lebih pelanggan yang disertai penukaran lebih dari 5,3 juta Telkomsel Point. Menurut General Manager Digital Product Area Expansion Jabodetabek Jabar Telkomsel Bastian Meyer, program loyalty ini memperebutkan hadiah mulai dari 40 paket saldo cash senilai masing-masing Rp500.000 dan 4 unit sepeda motor. Program ini telah berlangsung selama 2 periode, yakni periode pertama pada 16 November sampai April 2017 dan periode kedua yang dimulai sejak Mei 2017 hingga Oktober 2017. Disaksikan oleh pejabat notaris dan dinas sosial setempat, manajemen Telkomsel bersama FIF Group telah melakukan pengundian kupon hasil penukaran Telkomsel Poin oleh pelanggan saat bertransaksi kredit. Melalui program ini diharapkan dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi para pelanggan untuk menggunakan produk Telkomsel. Telkomsel juga selalu berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Terima kasih.